Ya, saya akan bahas dari soal post-test yang tadi udah dikerjakan ya. Jadi yang pertama di sini, fungsi utama router adalah routing. Mikrotik memiliki moto yaitu mikrotik routing in the world, mikrotik routing the world, mikrotik around the world, mikrotik everything is file ya. Jawabannya berarti mikrotik routing the world ya. Nah, ini sebutkan aplikasi untuk mengakses mikrotik secara GUI. Jadi di antara ini mana yang termasuk GUI? Berarti GUI itu Graphical User Interface ya. Berarti kita bisa menggunakan Winbox. Nah, nanti kalau sudah terbiasa dengan Winbox, boleh nanti masuk ke Telnet atau Putih. Nah, latihannya sebenarnya di VirtualBox ya. VirtualBox itu udah GUI, maaf, CLI semua, Command Line Interface itu bisa dilatih lagi penggunaannya. Router OS bisa di-download di situs resmi yaitu mikrotik.com.org.net.as. Jawabannya .com ya. Berikut ini chain yang berada di firewall filter rule. Nah, jadi kalau di firewall filter rule ada 3 ya chainnya itu kan. Berarti input, forward, dan output ya. Itu jawabannya B. Kalau input forward pre-routing itu bukan, input post routing forward bukan, forward redirect destinate juga bukan. Kalau Menggal baru 5. Kalau Menggal itu ditambah input, forward, output, pre-routing sama post routing. Ininya apa? Chainnya. Berikut ini tidak termasuk arsitektur mikrotik adalah MIPS-B ARM sistem SMIPS. Jadi yang tidak termasuk itu di antara 3 itu adalah sistem ya. Jadi sistem itu bukan arsitektur. Jadi kalau yang arsitektur itu MIPS-B, ARM, dan SMIPS. Berkaitan dengan tipe ininya, tipe router boardnya. Cara mengakses mikrotik bisa melalui Winbox ya, dengan 2 cara, yaitu IP address dan subnet mask, MAC address dan IP address, IP address dan IP network, atau MAC address dengan IP network. Jawabannya adalah B ya, MAC address dan IP address untuk mengakses mikrotik. Tapi pastikan kalau bisa menggunakan IP, menggunakan IP saja ya, lebih stabil. Oke, selanjutnya fungsi NAT adalah merubah IP private menjadi koneksi publik, yaitu menggunakan action, redirect, masquerade, address list, atau jam. Jawabannya adalah masquerade ya. Jadi menerjemahkan atau merubah IP private bisa terkoneksi ke IP publik. Metode bandwidth management yang mengharuskan menggunakan Mangle adalah Simple Queue, Queue-Type, Q3, Queue-Type, PCQ. Jawabannya adalah Q3 ya. Sebenarnya Simple Queue juga bisa menggunakan Mangle, hanya tidak wajib. Tapi kalau Q3 itu sudah satu paket. Jadi ketika kita membuat bandwidth management Q3 harus menggunakan Mangle. Perbedaan mendasar antara chain pada NAT adalah source NAT dan DST NAT, yaitu merupakan suatu fitur yang berfungsi untuk mengubah akses koneksi dari jaringan publik ke jaringan lokal. Jadi yang ditanyakan maksudnya feature apa yang berfungsi untuk mengubah akses koneksi dari jaringan publik ke jaringan lokal. Jawabannya adalah destination NAT. Ya. Jadi dari publik. Contoh ketika kita mengakses web server. Ya, jadi IP yang diaksesnya adalah IP publik, nanti diarahkan ke IP lokal. Mungkin untuk poin 9 ini saya kasih demonya aja ya. Jadi di sini demonya seperti ini. Contoh. Nah, jadi nanti cara settingnya seperti ini. IP firewall, kemudian masuk ke NAT. IP hotspotnya saya matiin dulu. Bentar. Ya, tidak terlalu banyak hotspot. Nah, jadi di sini kita pilih chainnya adalah destination NAT, gitu ya. Itu untuk dari akses jaringan publik ke lokal. Kemudian tujuannya kemana ini? Nah, ini tujuannya adalah ke IP publiknya, yaitu IP publik kitanya berapa.
Jadi ini seperti ini contoh IP publiknya. Melalui protokol apa? Nanti kalau kita misalnya destination-nya mau mengakses server, berarti kan server bekerja di protokol TCP ya. Kemudian portnya mau datang dari port berapa gitu ya di sananya. Misalnya di sama eh, port ini mah bebas ya diisinya, misalnya port 81 gitu ya. Nah, kemudian nanti melalui interface mana atau interface yang masuknya ether berapa internetnya. Misalnya internetnya melalui ether 1 gitu ya atau ether 2 nanti bisa bisa kita pilih. Biasanya ether 1 gitu kan. Nah, ini untuk internet gateway-nya contoh. Kemudian baru ke action-nya. Nah, action-nya nanti kita pilih di sini destination NAT. Destination NAT nanti dirubah dari destination NAT ini dirubah ke IP lokal. Nah, di sini IP lokalnya kita input. Misalnya 192.168 10.2 ini alamat IP server. Berada di port berapa? Servernya yang diakses. Misalnya port web server ada 81. Nah, jadi dengan metode ini adalah satu cara kita bisa mengakses disebutnya port forwarding ya. Mengakses jaringan lokal melalui jaringan publik. Tapi disarankan memang ininya tetap IP public static. Ini adalah rule port forwarding namanya. Nah, itu artinya destination NAT ya, contohnya. Nah, jadi jawabannya ini B. Oke, lanjut ke nomor 10. Pada menu apakah jika kita menginginkan memberi nama router bikrotik, yaitu di sistem identity ya. Ini dikasih nama routernya. Kalau sistem SNTP client untuk memberi waktu, IP address untuk memberi IP address, sistem router bot untuk melihat eh, sistem dari router bot itu sendiri. Berapa jumlah nilai priority yang diberikan pada bandwidth management? 1 sampai 8, 1 sampai 5, 1 sampai 7, atau 1 sampai 255? Jawabannya A. Jadi nilai prioritas 1 sampai 8. 1 berarti prioritas yang tinggi, 8 prioritas yang terakhir. Dalam melakukan proses backup ada dua cara, ada .rsc dan .backup, .scr dan backup, .file, .src, .backup dan .file. Jawabannya adalah A ya, .rsc dan .backup. Ini extensionnya. Nah, ini jangan ketukar sama yang B. B sih sama aja, hanya ininya .scr ya. Oke, baru sekarang ke pengalokasian IP address nomor 13. Modem terhubung ke Ether 1 dengan IP address 192.168.1.1. Tadi ya udah dipraktekkan. Modemnya jadi IP-nya 11. Maka konfigurasi di Ether 1 menggunakan IP address berapa? Berarti jawabannya yang sesuai dengan network ini, 3 digit ini. Berarti jawabannya adalah, sebenarnya ini 3 digit juga ini kan, tapi ujungnya ini 255. Kita nggak bisa pakai IP 255. Jawabannya berarti A. Oke, pada parameter apa IP DNS ada fitur allow remote request, atau remote request itu artinya untuk apa pada parameter IP DNS? Jawabannya adalah menjadikan IP address mikrotik sebagai DNS server. A ya, jawabannya. Oke, sekarang ke Mangle. Mangle artinya menandai traffic. Salah satu fungsi client untuk menandai traffic yang masuk dan melewati router adalah, jadi ini gabungan ya, client masuk dan melewati router. Jawabannya adalah pre-routing. Gitu. Kemarin udah dibahas. Kalau post routing, client untuk traffic yang keluar dan melewati router. Itu kalau post routing. Kalau input, client yang masuk ke router. Kalau forward yang melintasi router. 16, dalam menerapkan DHCP client di IP root akan muncul status DAS yang artinya dynamic active static ya. Oke, jadi ini adalah salah satu feature dari DHCP client. Jadi dynamic active static. Untuk menggabungkan beberapa port Ethernet,
mikrotik menjadi satu interface maka disebut bonding, bridging, repeater atau grouping. Jawabannya adalah bridge ya. Gabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual. Oke, dalam melintasi VPN metode yang bisa digunakan adalah apa saja di sini, ada set to set, remote to set, jawaban A dan B benar, atau D static routing. Berarti jawabannya adalah set to set oke, remote to set oke, berarti cek jawabannya. 19, ketika berlangganan dua ISP terjadi salah satu jalur terputus, maka otomatis akan di backup oleh jalur yang aktif. Metode ini disebut dengan failover ya. Jadi kita hanya mengaktifkan feature check gateway. Dan yang terakhir dalam membangun jaringan hotspot yang harus didahulukan adalah setting apa dulu. Nah, ini biasanya yang sering tertukar adalah hotspot server dan gateway hotspot. Jadi isu yang paling utama didahulukan ini dulu, B dulu ya. Karena kalau kita setup hotspot server, nggak ada gateway-nya nggak akan bisa jadi hotspotnya ya. Jadi ini jawabannya adalah B. Oke, kita cek berapa nilainya. Kirim, lihat skor. Ya, jadi nilainya untuk admin 100 ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya post-test ini nanti merefresh kembali tentang konfigurasi dasar mikrotik dan feature-feature mikrotik gitu ya.